Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jumpa lagi saudaraku ahli surga dengan saya Cecep Iskandar dalam channel Gila Bisnis Tanpa Utang. Hari ini saya pengen berbagi bagaimana kita strategi bisnis dalam keadaan pandemik seperti ini. Baik saudaraku, kita santai saja. Pastikan kita dalam berbisnis itu bahwa kita harus selalu bahagia. Karena bukan sukses dulu, tapi bahagia dulu. Setelah bahagia, baru sukses. Oke saudaraku ahli surga, bahwa hari ini saya pengen membahas sedikit pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang pada saat proses hijrahnya. Yang pertama saudaraku, pada saat kita berbisnis, pasti kita akan mengalami hal-hal yang ada masanya kita bahwa dalam berbisnis itu kita udah berkecukupan. Tapi ada saatnya bahwa kita itu di titik terendah bahwa kita akan mengalami yang disebut adalah kemunduran atau kebangkrutan dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa atau di YouTube video-video saya yang lain, bahwa yang salah itu saudaraku bukan bisnisnya, tapi pengelolaannya, saudaraku. Karena itu masalahnya. Jadi begitu kita proses hijrah, kita pasti minta pendapat dari guru kita atau kiai-kiai dan sebagainya. Pasti satu hal, setelah kita dapat nasihat itu, apakah kita mau praktek atau tidak? Seperti kita misalkan sudah tahu ilmunya, tapi kalau kita nggak praktekkan, itu mustahil tidak berhasil. Nah, jadi poinnya adalah di sini, dalam proses hijrah itu, berarti yang biasa kita lakukan yang tidak baik, kita tinggalkan, dan kita mengerjakan yang baik yang Allah ridhoi. Nah, dalam bisnis juga begitu. Otomatis kita harus memilah mana ini yang harus kita ambil, mana yang tidak. Karena jangan lupa saudaraku, pada saat kita berbisnis, banyak yang kita langgar, kita akan balik ke awal. Berarti hijrah kita itu hanya setengah. Jadi kesalahan fatal pengusaha adalah pada saat proses hijrahnya itu, dia tidak totalitas. Jadi bagaimana benahin marketnya, bagaimana great people-nya, bagaimana value-nya, bagaimana juga masalah teamwork-nya. Nah, jadi saya berharap ke saudara-saudaraku bahwa Anda semua pengusaha itu kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berikhtiar. Ya, jadi saudaraku bahwa dalam proses hijrah itu pastikan bahwa apa yang Allah larang kita tinggalkan, dan yang Allah perintahkan kita lakukan atau kita laksanakan. Karena kuncinya di situ saudaraku. Jadi kita kalau dalam proses hijrah hanya berputar minta pendapat ini, minta pendapat yang lain, tapi tidak dikerjakan saudaraku, itu akan sama hasil. Jadi saya pernah sering sharing dengan teman-teman yang emang dia proses hijrah, tapi dia hanya berputar di seputar itu aja. Justru kita harus lakukan bahwa inilah petunjuk dari Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah, jangan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minas, kita benar. Saya yakin bahwa pertolongan itu akan ada. Tinggal tergantung kita siap atau tidak. Jadi poinnya saudaraku dalam diskusi kali ini, saya pengen berbagi bahwa kalau dalam hijrah harus totalitas, jangan setengah-setengah. Karena pastikan saudaraku, semua manusia punya problem, cuman kadarnya yang berbeda. Tapi saya yakin mereka punya masalah. Siapapun itu manusia punya masalah. Nah, kita kalau sudah mengetahui masalah itu, kita harus cari solusi. Nah, solusinya adalah salah satunya adalah
Bagaimana kita minta pendapat teman-teman kita yang sudah hijrah, apa targetnya, terus apa solusinya. Nah, kita lakukan. Nah, ingat saudaraku, begitu Anda melakukan itu, lakukan 4 hal. Yang pertama, lakukan ikhtiar. Ikhtiar saudaraku. Jangan pernah kita selalu berpikir bahwa kita sudah berjuang sejauh ini tapi tidak berhasil. Pasti Allah akan kasih. Bukankah Siti Khazar waktu dulu dia berlari-lari kecil ke Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Dia mencari air untuk Ismail kecil, tapi apa yang terjadi saudara? Wah, air yang keluar dari tanah itu adalah berkat kakinya Ismail. Berarti dalam arti itu adalah bahwa Allah memberikan rezeki itu tidak langsung ke tangannya Siti Khazar, di tempat yang lain yang Allah akan berikan, itu air Zam-Zam yang sampai hari ini masih mengalir. Jadi jangan lupa saudaraku, ikhtiar maksimalkan, jangan pernah setengah-setengah, totalitas dalam berbisnis. Lakukan apapun selama itu halal. Jadi jangan pernah menyerah. Yang kedua adalah saudaraku, kita harus selalu bertolabul ilmi atau nambah ilmu atau mengaji, karena ini potensi untuk kita menguatkan hijrah kita dalam sisi bisnisnya, dalam sisi agamanya, itu kita benahin tuh. Dan ketiga ada saudaraku, berdakwah. Jadi salah satunya media channel yang saya buat ini adalah Gila Bisnis Tanpa Utang, adalah berdakwah. Dengan tujuan apa? Apa yang saya alamin, dan saya pengen berbagi, karena dengan berhijrah itu sungguh luar biasa manfaat. Dan ketiga adalah saudaraku, hijrah menghijrahkan. Jadi jangan lupa, harus selalu setelah berdakwah, hijrah menghijrahkan yang 4. Yang pertama adalah kita ikhtiar maksimal. Kedua adalah kita thalabul ilmi atau mengaji. Ketiga, kita berdakwah. Keempat, hijrah menghijrahkan. Ajak saudara kita, teman kita, siapapun saudara. Tidak usah kita kecil hati. Biarkanlah hasil urusan Allah. Tapi tugas kita adalah mengajak saudara-saudara kita agar mereka berbisnis atau berusaha sesuai syariat Islam. Itu saudaraku yang di channel ini bisa saya sampaikan. Jangan lupa tonton terus Gila Bisnis Tanpa Hutang. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kesalahan datang dari sisi saya, kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.